Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bagaimanapun, kekuatan Tianxun terlalu besar. Jika para penguasa surgawi yang hadir melepaskan semua kekuatan mereka, saya khawatir mereka akan mampu merobek bintang pasir kuning sebesar itu menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan jika para Tianxun ini bertarung demi rumah abadi Loseng, mereka menahan kekuatan mereka sendiri. Bagaimanapun juga, ini bukan waktunya untuk bertarung demi hidup dan mati. Namun meski begitu, kekuatan yang meledak jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh prajurit biasa. Tingkat kekuatan para dewa ini telah melampaui imajinasi orang biasa. Saat Raja Surgawi Iblis Kegelapan mengeluarkan raungan kaget dan marah, beberapa Raja Surgawi lainnya bergabung dalam pertempuran secara bersamaan. Tapi target pertama Tianxun ini adalah rumah abadi mini di bawah. Pada saat ini, alis Zhou sedikit mengernyit. Kemarahan yang kuat muncul di matanya. Dan kemudian dia mengangkat palu rantai guntur suci di tangannya. Palu rantai guntur suci bergetar lembut dan tiba-tiba melepaskan cahaya yang menggelegar. Di bawah cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, membentuk pusaran guntur dan kilat sebesar dengan Zhou sebagai pusatnya. Dan hukum guntur yang terkandung dalam guntur dan kilat ini telah mencapai tingkat ke-8 atau bahkan tingkat ke-9. Sekarang, guntur dan pusaran petir yang begitu dahsyat, bahkan Tianxun yang kuat pun harus mundur. Dan wajah para penguasa surgawi itu penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Karena Raja Hukuman dan klan Yoje tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Namun mengenai reaksi Tianxun lainnya, ekspresi Zhou tidak berubah sama sekali. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambil apa yang dia kagumi? Setelah cahaya guntur menghilang, dia melihat ke bawah dan sedikit terkejut, karena rumah abadi mini telah menghilang. Terlalu naif untuk berharap bisa melarikan diri. Karena jika hanya dengan senjata ajaib luar angkasa, melarikan diri di depan banyak makhluk surgawi hanyalah sebuah lamunan. Setelah mengatakan itu, Yo dengan lembut mengangkat tangannya, dan retakan besar mulai muncul di tepi gurun di bintang pasir kuning. Saat retakan itu terus meluas, retakan itu mengelilingi seluruh gurun. Kemudian, di bawah gurun terdapat tanah, dan di bawah tanah terdapat formasi batuan. Di bawah suara gemuruh yang menggelegar, gurun ini bersama dengan formasi tanah dan batuan di bawah bintang pasir kuning. Dan bahkan mantel di bawah bintang, semuanya dibongkar oleh Zhou. Jika dilihat dari atas cahaya bintang, nampaknya ada raksasa yang sedang memegang sendok dan meraup bongkahan besar bintang pasir kuning tersebut. Sekarang, sepotong mantel itu bersama dengan gurun di permukaannya digali dan diangkat oleh Zhou. Dan di bawah gurun, sebuah lubang besar sedalam ribuan mil terbentuk. Setelah menggali bagian gurun ini, Yo mengguncang palu rantai guntur suci di tangannya lagi. Dia hanya melambaikannya dengan ringan. Dan palu guntur yang berkedip di depan palu rantai guntur suci menghantam langsung ke gurun ini. Tuar! Ketika palu guntur menembus ke dalam gurun, dia meletus lagi dengan cahaya guntur yang dahsyat. Di bawah invasi cahaya guntur, seluruh gurun mulai terus-menerus hancur dan menghilang. Tepat ketika bagian gurun ini mulai hancur dengan cepat oleh petir, sebuah rumah abadi kecil terbang keluar dari sana. Dengan sedikit cibiran di wajah Zhou, dia mengambil langkah maju dan mengejar rumah abadi lagi. Bahkan beberapa Tianxun lainnya juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Kekuatan Zhou mungkin lebih kuat dari mereka, tetapi sangat sulit bagi Tianxun untuk membunuh Tianxun. Apalagi mereka telah menguasai seni pergerakan luar angkasa. Dalam sekejap, beberapa penguasa surgawi melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan langsung menuju ke rumah abadi. Di saat yang sama, Yo mengayunkan palu rantai guntur suci lagi. Dipenuhi dengan kekuatan keyakinan yang kuat. Kekuatan pukulan ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hai, apa menurut Anda kami takut pada Anda?
Dewa surgawi yang seluruh tubuhnya terbakar tiba-tiba muncul lingkaran api berdarah di tangannya. Api yang menghancurkan kesengsaraan di surga? Segera, cincin api ini dilepaskan dan panas yang dipancarkannya sangat mengerikan. Retakan tiba-tiba muncul di ruang sekitar cincin api dan mulai runtuh terus-menerus. Bahkan ruang tersebut tidak dapat menahan kekuatan api tersebut. Kemudian api itu terus berputar di udara dan langsung menuju ke arah Zhou. Namun Tianxun yang lain juga tidak mau kalah. Kemudian Tianxun lain menjentikkan tangannya berulang kali dan seluruh sosoknya menjadi tidak menentu, seolah-olah sedang berdiri di dalam air. Kemudian dia dengan lembut mengucapkan satu kata, "Retak!" Tepat ketika suara itu keluar, retakan aneh tiba-tiba muncul di posisi Zhou. Retakan itu menyebar dengan sangat cepat dan dengan cepat menyebar ke tubuh Zhou. Tapi sekarang, tubuh Zhou diselimuti oleh kekuatan keyakinan yang kuat. Kekuatan keyakinan adalah dasar pertarungnya dengan Tianxun. Namun retakan yang tercipta di ruang ini adalah metode serangan yang sangat aneh dan sangat mendominasi. Retakan ini secara langsung membelah kekuatan keyakinan dan kemudian garis darah terbuka di bahu kanan Zhou. Jika retakan ini meluas, seluruh tubuh Zhou akan langsung terbelah menjadi dua bagian. Tetapi pada saat ini, harta karun baju besi langit di tubuh Zhou tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang terang. Dan serangkaian fenomena yang tidak jelas dan aneh muncul dari baju besi langit. Dan itu segera menghalangi perluasan retakan. Bagaimanapun, di dunia, harta karun baju besi langit ini adalah eksistensi teratas sebagai artefak pertahanan diri. Tapi meskipun dia selamat dari bencana ini, melalui baju besi langit, cincin api berdarah dari dewa surgawi lainnya menyapu langsung ke arahnya. Dan selain dua penguasa surgawi ini, dua penguasa surgawi lainnya juga menyaksikan dengan penuh semangat. Namun, meskipun menghadapi pengepungan 4 penguasa surgawi sekaligus terlalu berat bagi Zhou, tetapi saat ini Zhou harus memilih untuk mundur. Itu juga karena keterlambatan keempat penguasa surgawi inilah. Rumah abadi tempat Lo Sheng berada, sekali lagi menembus gurun lain di bintang pasir kuning. Dan para penguasa surgawi ini juga tahu betul bahwa tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri dari rumah abadi, tidak mungkin untuk lepas dari tangan mereka. Awalnya para penguasa surgawi ini masing-masing memiliki rencananya sendiri. Beberapa ingin duduk dan berbicara, sementara yang lain ingin memanfaatkan kekacauan untuk mengambil alih rumah abadi. Dengan cara yang sangat mendominasi. Secara alami, dia menjadi tokoh terkemuka dan menarik pengepungan beberapa dewa. Sekarang mereka telah bergabung untuk memaksa Zhou kembali. Salah satu penguasa surgawi telah menyusul rumah mini abadi ini lagi. Tidak peduli apa, dia harus terlebih dahulu menangkap senjata ajaib luar angkasa kecil ini. Pada saat yang sama di rumah abadi, Lo Sheng, Sun, dan Afu memperhatikan pertempuran di dunia luar. Kali ini, setelah Afu mengendalikan rumah abadi untuk menyelam ke gurun, dia tersenyum tipis dan berkata, "Saya akan mengubah rumah abadi lagi." Meskipun rumah abadi diubah dari token gen menjadi dapat diubah menjadi berbagai bentuk dengan bebas. Kali ini, ketika menembus bintang pasir kuning lagi, itu langsung berubah menjadi batu seukuran telapak tangan. Tepat ketika rumah abadi diubah, dewa surgawi menggali gurun besar ini dari bintang pasir kuning dengan lambaian tangannya. Mereka mengikuti metode Zhou dan berhasil. Nyala api langsung membakar gurun ini. Ketika pasir gurun terbakar oleh api, dia berubah menjadi kristal transparan. Di bawah pembakaran yang terus-menerus, kristal-kristal ini mulai meleleh. Tidak lama kemudian, gurun sepanjang ratusan mil ini terbakar habis. Hanya menyisakan beberapa pecahan yang tersebar menuju lubang besar di bawah bintang pasir kuning. Dan salah satu batu itu terus berguling-guling di udara. Jatuh dan jatuh ke dalam lubang besar, tidak bergerak. Batu ini secara alami diubah menjadi rumah abadi. Hah? Ekspresi terkejut muncul di wajah dewa surgawi. Tepat ketika dia mengambilnya dengan santai, mustahil bagi rumah abadi untuk melarikan diri dengan genggamannya. Jadi dia membakar seluruh gurun hingga rata dengan tanah, dan tidak dapat menemukan rumah abadi itu.
Tidak ada fluktuasi ruang sekarang. Senjata ajaib luar angkasa harus berada di atas bintang pasir kuning. Hei, rumah abadi ini ada di sini. Anda bisa mengetahuinya hanya dengan satu perhitungan. Tianxun yang lain menjepit jarinya dan menghitungnya sebutkan jarak ke mahkota takdir saat ini. Tidak jauh dan tidak rumit untuk menyimpulkannya. Setelah beberapa saat, Tianxun mengarahkan pandangannya pada bintang pasir kuning itu dan sedikit mengernyit. Memang benar, dia masih berada di bintang pasir kuning ini. Tapi, apa yang terjadi sekarang? Pada saat ini, ada keraguan di wajah beberapa dewa surgawi. Danzhou serta penguasa surgawi iblis kegelapan dan penguasa surgawi bayangan patah juga berhenti bertarung. Ketika rumah abadi muncul di bintang pasir kuning, mustahil untuk melarikan diri. Rumah itu ada di saku mereka dan justru karena itulah mereka bertarung. Tapi sekarang rumah abadi ini telah menghilang. Tapi melarikan diri di bawah pengawasan Tianxun ini sama sekali tidak mungkin. Melihat hal tersebut, beberapa Tianxun lainnya pun membuat beberapa perhitungan. Setelah beberapa ekstrapolasi, kami segera sampai pada kesimpulan yang sama. Rumah abadi ini tidak meninggalkan bintang pasir kuning, tetapi hanya bersembunyi di bintang pasir kuning. Dalam situasi ini, para penguasa surgawi yang berkumpul di bintang pasir kuning secara alami menghentikan perselisihan mereka. Mereka semua datang ke sini demi mahkota takdir, yang merupakan satu-satunya tujuan mereka. Sedangkan untuk bersaing dengan penguasa surgawi lainnya, mereka belum tertarik. Pada saat ini, mata Yo dingin dan dia memandangi permukaan bintang pasir kuning itu berulang kali, tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Pada akhirnya, matanya yang penuh kekejaman tertuju pada beberapa Tianxun lainnya. Tapi dalam situasi ini, mereka tidak akan menyembunyikan rumah abadi. Di bawah suara mendesing, beberapa sosok lagi terbang di langit yang dalam. Tetapi, Tuan Surgawi datang lagi. Tianxun Sishui. Penguasa surgawi Sishui ini adalah penguasa surgawi tingkat menengah di antara penguasa surgawi. Bahkan alisnya tiba-tiba berkerut. Tianxun Lingho. Ketika api spiritual dewa surgawi tiba, matanya adalah yang pertama tertuju pada dewa surgawi Sishui. Keduanya adalah sepasang musuh terkenal di dunia, dan mereka juga bisa dikatakan sebagai sepasang harta karun hidup di antara para dewa. Mereka telah bertukar kata di udara entah sudah berapa tahun bertarung berkali-kali, namun tak satu pun yang dipenuhi. Ada penguasa surgawi lain yang melawan kedua orang ini, tetapi mereka berdua tidak mengetahuinya, dan tetap menempuh jalannya sendiri. Ketika penguasa surgawi lainnya melihat kedua orang ini bertemu, mereka mungkin akan bertarung. Tanpa diduga, kedua penguasa surgawi ini justru saling menyapa dengan sangat hangat, seolah-olah mereka sudah lama tidak bersaudara dan tidak pernah ingin bertengkar. Ketika Tianxun dan Tianxun saling membunuh, mahkota takdir akan menghilang setelah kematian dan kemudian muncul secara acak di sudut dunia. Oleh karena itu, setelah membunuh orang lain, keuntungan terbesar mungkin akan jatuh ke tangan Tianxun lainnya dan bukan karena kebencian hidup dan mati. Sehingga mereka tidak akan berjuang untuk hidup mereka. Sama seperti Yo dan 4 Tianxun lainnya baru saja bertarung. Tapi mereka masih menunjukkan pengekangan yang besar. Tidak lama kemudian beberapa dewa surgawi tiba. Jumlah penguasa surgawi yang mengelilingi bintang pasir kuning telah mencapai 20. Dan itu merupakan hal yang sangat langka bagi begitu banyak penguasa surgawi untuk berkumpul bersama. Bahkan ketika konferensi Dogua diadakan saat itu, hanya ada 18 penguasa surgawi. Tetapi sekarang ada 20 penguasa surgawi di bintang pasir kuning ini. Dan hampir semua dewa surgawi yang kuat ini tertarik pada Loseng. Apakah senjata ajaib luar angkasa seperti rumah abadi itu tersembunyi di bawah hidung Anda di bintang pasir kuning? Sishui Tianxun tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Lihat saya. Setelah selesai berbicara, Sishui Tianxun mengangkat kepalanya sedikit, mengatupkan kedua tangannya, dan kemudian 2 cahaya keemasan memancarkan dari pupilnya.
Cahaya keemasan menyebar, membentuk 2 sinar keemasan yang menyapu permukaan bintang pasir kuning. Sudah lama sekali sejak menarik kelahiran kembali Shin Sui Tianshun dapat melihat ribuan ilusi di bawah langit, dan dia harus dapat menemukan rumah abadi itu, kata seorang Tianshun sambil tersenyum tipis. Namun Shin Sui Tianshun tampak acuh tak acuh. Seperti yang mereka katakan, senjata ajaib luar angkasa ini mungkin hanya ilusi, dan mata kelahiran kembali miliknya secara alami dapat menyelesaikannya. Lagi pula, bintang pasir kuning ini bukanlah bintang yang terlalu besar. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, 2 sinar cahaya keemasan melihat bintang pasir kuning itu dengan jelas. Segera Shin Sui Tianshun menunjukkan ekspresi keraguan di wajahnya. Ini sungguh aneh. Jelas sekali ada di bintang pasir kuning ini, tapi saya tidak melihatnya. Ini tidak mungkin. Bagaimanapun, mata kelahiran kembali miliknya merupakan teknik mata yang dikembangkan dari takdir yang dibawanya, berisi hukum sebab akibat yang dapat melihat segala sesuatu. Apalagi hukum sebab akibat ini tidak dikembangkan oleh dirinya sendiri, melainkan dibawa dari takdir. Jadi di jalan surga ini tidak ada yang tidak bisa dia lihat. Seperti yang mereka katakan, senjata ajaib luar angkasa yang berubah bentuk. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya? Karena ini sepenuhnya melanggar aturan surga. Kecuali senjata ajaib luar angkasa itu adalah sesuatu yang melampaui surga. Tidak bisakah Anda melihat kehidupan masa lalu? Seorang dewa surgawi merutkan kening dan berpikir. Sebagai penguasa surgawi, mereka semua tahu takdir apa yang mereka bawa. Setiap takdir mewarisi hukum sebab dan akibat yang sangat kuat. Hukum sebab dan akibat ini adalah hukum tertinggi di alam semesta sebesar bintang di langit. 100.000 dunia besar harus beroperasi sesuai dengan hukum sebab dan akibat ini, dan tidak akan pernah ada kecelakaan. Ibarat air akan mendidih. Jika terus dipanaskan hingga ekstrim, itu akan berubah menjadi bencana. Ini juga dapat dianggap sebagai hukum alam semesta, dan hukum yang ditetapkan oleh surga tidak dapat dilanggar sama sekali. Pada saat ini, wajah Zhou menjadi semakin jelek. Hanya karena dia termotivasi, dia mengirim 4 orang untuk membunuh dan memusnahkan. Tidak hanya membuang waktu, tetapi jumlah Tianshun yang berkumpul di depannya semakin meningkat. Sekarang, dia bahkan tidak dapat menemukan rumah abadi ini. Tidak apa-apa jika dia menemukannya. Tujuan terbesarnya adalah membunuh Sun. Tapi mahkota takdir juga merupakan sesuatu yang harus dia dapatkan. Tapi dengan begitu banyak penguasa surgawi di depannya, mustahil baginya dan penguasa surgawi bayangan patah mengambilnya dengan paksa. Biarkan saya melakukannya. Hei, tidak peduli ilusi apapun, trik ini adalah hal yang paling sederhana dan paling kasar. Kata Ling Huo Tianshun, dan jejak api bergulung di tangannya membentuk naga api, terus-menerus melayang di tangannya. Karena kita tidak dapat melihat di mana harta ajaib luar angkasa berada, maka sempurnakan seluruh bintang. Setelah mengatakan itu, gumpalan api keluar, dan naga api yang awalnya kecil ini terbang keluar dari tangan Ling Huo Tianshun, dan dengan cepat bertambah besar, berubah menjadi naga api besar, terbang ke udara dan menerkam langsung menuju bintang pasir kuning. Setelah naga api besar itu terus berputar dan ukurannya terus membesar. Di saat yang sama, naga api ini membungkus seluruh bintang pasir kuning dalam lingkaran. Melihat pemandangan itu, semua penguasa surgawi juga mundur untuk saat ini. Karena metode Ling Huo Tianshun ini sebenarnya adalah metode yang efektif. Bagaimanapun tidak sulit bagi Tianshun untuk menghancurkan sebuah bintang. Jika beberapa Tianshun bereaksi bersama, apalagi bintang pasir kuning, bahkan dunia besar pun bisa hancur. Dan alam laut oranye di aliansi manusia hanyalah sebuah contoh. Lagi pula, bintang pasir kuning ini adalah bintang yang relatif kecil di antara bintang-bintang di langit. Tetapi diameternya lebih dari 80.000 mil. Namun, setelah naga api membungkusnya, permukaan bintang pasir kuning itu berubah menjadi potongan hitam hangus. Dan kemudian perlahan mulai meleleh. Bakar seluruh bintang. Alis Lo Sheng sedikit melonjak. Dewa api spiritual ini sangat berani.
Ketika dewa surgawi api spiritual mulai membakar bintang pasir kuning, Loseng merasakan sedikit kesedihan. Jelas, Loseng langsung mengerti bahwa itu adalah transmisi kehendak bintang-bintang. Bagaimanapun bintang-bintang memiliki kemauannya sendiri. Ketika Loseng mengolah tubuh pertarungan bintang, dia sudah memahami bahwa sekarang Loseng telah menarik lebih dari 20 bintang satu demi satu. Dan kesedihan dari bintang-bintang itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Namun sayangnya, Loseng tidak bisa menghentikannya. Jadi Loseng hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit dan hanya bisa menyaksikan dewa surgawi api spiritual terus membakar bintang pasir kuning. Tuar! Di bawah bungkus naga api, sebuah celah besar terbuka di tengah seluruh bintang pasir kuning, dan itu benar-benar terbakar oleh api. Namun nyala api Ling Huo Tianxun tidak padam, dan tetap membakar bintang pasir kuning. Di bawah pembakaran terus-menerus, ukuran bintang pasir kuning mulai mengecil, dan zat yang mudah terbakar di bintang pasir kuning terus terbakar. Setelah sebatang dupa, bintang pasir kuning yang semula berdiameter 80.000 mil telah menyusut menjadi 40.000 mil. Setengah jam kemudian, bintang pasir kuning itu menjadi berukuran 10.000 mil. Namun, meskipun bintang besar itu terbakar habis sedikit demi sedikit, tapi batu yang diubah menjadi rumah abadi masih tergeletak dengan tenang di dalamnya. Hei, senjata ajaib luar angkasa ini tahan terhadap pembakaran seperti itu. Mari kita lihat berapa lama senjata itu bisa disembunyikan. Anak kecil, Anda memarahi saya dengan baik pada awalnya. Saya tidak menginginkan mahkota takdir, tapi saya ingin perintah mengaum Anda. Setelah itu, dendam antara kita akan diselesaikan. Ling Huo Tianxun ini adalah orang yang sangat pendendam, dan dia masih ingat penghinaan yang dilakukan Loseng kepadanya ketika dia depresi setelah mencari Loyan. Saat dewa surgawi api spiritual terus membakar bintang pasir kuning, kecepatan pembakaran bintang pasir kuning itu perlahan-lahan melambat. Bahan permukaan bintang ini adalah yang paling lembut, hanya berupa partikel pasir, dan di bawah pasir tersebut terdapat tanah setebal 10 mil. Di bawah tanah terdapat batuan, dan di bawah batuan terdapat mantel. Faktanya, mantel juga merupakan batuan yang terkondensasi, tetapi jauh lebih kuat dari batuan biasa. Dan di dalam mantel terdapat inti bintang. Inti bintang ini berada di pusat sebuah bintang. Selain sangat kuat, ia juga sangat berat. Konon, inti bintang seukuran telapak tangan sebanding dengan berat gunung besar. Meskipun naga api Ling Huo Tianxun sangat kuat, tidak mungkin untuk membakar seluruh bintang pasir kuning dalam waktu singkat. Serahkan putaran mahkota takdir ini kepada saya. Ada satu orang di klan saya yang sangat membutuhkan mahkota takdir ini. Siswi Tianxun berkata dengan tenang dari samping, memanfaatkan proses pemurnian bintang. Semua orang juga ingin mendiskusikan kepemilikan mahkota takdir. Apakah ada seseorang di klan Anda yang membutuhkannya? Ling Huo Tianxun, apakah Anda sedang bercanda? Benarkah hanya klan Anda yang memiliki penguasa alam? Tianxun yang lain tiba-tiba melompat keluar dan berkata, bagaimanapun ada banyak penguasa alam di dunia ini, tapi sayangnya mahkota takdir hanya sedikit. Dan sekarang hampir 20 penguasa surgawi telah datang. Saat Loseng menggunakan perintah mengaum di seluruh dunia, saya khawatir jumlah penguasa surgawi yang datang akan semakin banyak. Tapi bagaimana cara membagi mahkota takdir ini? Dan kuncinya adalah, benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Mustahil untuk memotong mahkota takdir ini menjadi beberapa bagian. Hei, semua orang sepertinya berada di arah yang salah. Anda tidak pernah menyangka bahwa mahkota takdir ini adalah takdir ke-129. Jika seseorang benar-benar membawa takdir ini, pernahkah Anda memikirkannya? Apa yang akan terjadi? Dewa surgawi lain yang bertanya dengan lantang. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak penguasa surgawi terdiam. Memang benar, satu putaran do surgawi hanya dapat membawa 128 kehendak surgawi, dan jumlah ini tidak pernah berubah.
Jadi apa yang akan terjadi jika ada satu takdir lagi? Tapi sulit bagi siapapun untuk mengatakannya. Jika itu memicu reruntuhnya dos surgawi atau bahkan awal akhir era, resikonya mungkin terlalu besar. Tepat ketika mereka sedang berbicara, penguasa surgawi lainnya datang terbang mendekat. Ketika penguasa surgawi ini muncul, iblis kegelapan tua itu tertawa keras dan tiba-tiba merasa percaya diri. Saudara ke-13, Anda akhirnya sampai di sini. Penguasa surgawi iblis kegelapan ini adalah penguasa surgawi pertama yang tiba. Tetapi sekarang dia menyaksikan tanpa daya saat begitu banyak penguasa surgawi muncul, dan dia bahkan didorong ke tepi. Meskipun penguasa surgawi iblis kegelapan disebut monster tua dan memiliki umur terpanjang di antara semua penguasa surgawi, kekuatan penguasa surgawi ditentukan oleh takdir dewa surgawi sangat tinggi. Namun takdir yang dibawa oleh Raja Iblis Kegelapan saat itu bukanlah hukum sebab dan akibat yang sangat kuat. Namun ketika Raja Surgawi Iblis Kegelapan memanggil saudara ke-13, ekspresi dari 20 atau lebih Raja Surgawi yang hadir sedikit berubah. Bagaimanapun, Suanmo Tianshun ini adalah Tianshun peringkat kedua di antara klan Iblis. Dan sifatnya sangat ganas. Dia juga merupakan Tianshun peringkat menengah. Dia berada di level yang sama dengan Shi Sui Tianshun dan Ling Huo Tianshun, atau bahkan sedikit lebih kuat. Begitu orang ini tiba, Dewa Surgawi tingkat menengah ketiga muncul di bintang pasir kuning. Namun ketika Suanmo Tianshun muncul, semua orang melihat ribuan bayangan tebal di belakangnya. Bentuk bayangan itu adalah kerangka, menggerogoti bagian belakang Suanmo Tianshun. Itu juga merupakan esensi pelindung tubuh dari Suanmo Tianshun yang sangat kental. Tidak peduli seberapa keras tengkorak ini menggerogoti, mereka tidak dapat menggerogoti esensi pelindung tubuhnya. Saudara ke-13, di belakang Anda, mengapa ada begitu banyak kerangka terkutuk? Raja Surgawi Iblis Kegelapan mendekati Raja Surgawi Iblis Suanmo dan melihat kerangka itu dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Wajah Suanmo Tianshun sedikit jelek, tapi dia berkata dengan keras, "Saya tidak akan mengatakannya lagi. Ketika saya datang ke sini seperti ini, saya bertemu dengan klan bayangan. Orang-orang ini seperti orang gila, mengobrak-abrik ruang. Berani mengejar saya, dan saya membunuh banyak dari mereka dengan marah." Beraninya klan bayangan mengejar saudara ke-13? Tanya Raja Iblis Kegelapan dengan wajah kebingungan. Bahkan para penguasa surgawi lainnya memiliki ekspresi yang sedikit aneh di wajah mereka. Ketika mereka mendengar ini, bagaimanapun klan bayangan ini adalah ras yang sangat merepotkan. Bahkan Tianshun yang kuat tidak suka memprovokasinya. Bukan karena Tianshun akan takut dengan ras ini, tetapi setelah membunuh klan bayangan ini, orang-orang ini akan melepaskan kutukan ini sebelum mereka mati. Dan kerangka terkutuk ini tidak dapat dihilangkan, bahkan orang Dewa Surgawi. Mereka akan selalu mengikuti di belakang, terus-menerus menggigit orang yang terkutuk itu. Dan kutukan semacam ini sering berlangsung selama beberapa tahun. Meskipun Tianshun yang kuat tidak takut dengan gigitan kerangka terkutuk itu, tetapi kemanapun dia pergi, ada banyak kerangka yang mengikutinya. Menempel erat di belakangnya yang merupakan hal yang sangat mengganggu. Namun Tianshun yang lainnya tidak menjawab panggilan tersebut. Bukan karena mereka dikutuk. Jadi semua orang masih memusatkan perhatian mereka pada bintang pasir kuning itu. Bintang pasir kuning ini semakin mengecil. Wajah Loseng menunjukkan sedikit kekhawatiran. Namun wajah Afu masih tetap ekspresi. Dia sepertinya tidak khawatir tentang masalah ini. Dan dia berkata, "Masih terlalu mencolok untuk berubah menjadi batu sekarang. Saya akan mengubah istana abadi menjadi sebutir pasir." Segera, batu yang ditransformasikan dari rumah abadi mulai menyusut dengan cepat. Dari sebuah batu, ia berubah menjadi butiran pasir, dan kemudian bergabung menjadi inti bintang. Di dunia luar, pertengkaran di antara para penguasa surgawi masih berlangsung. Jika menyangkut kepentingan yang berkaitan erat dengan diri mereka sendiri, para penguasa surgawi ini tidak berbeda dengan manusia biasa.
saat menghadapi masalah besar sehingga banyak penguasa surgawi mereka juga diam-diam berjaga-jaga. Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan, saya khawatir mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan hasil akhir. Hanya saja, setelah sekian lama terbakar, rumah abadi tersebut belum juga terbakar dan belum saatnya mengambil tindakan. Ling Huo Tianxun melihat inti bintang yang terbakar perlahan. Dengan lambian tangannya, naga api muncul lagi di tangannya. Naga api itu berputar 2 kali dan bergabung dengan naga api sebelumnya lebih dari 2 kali lipat. Dan kecepatan pembakaran inti bintang tiba-tiba meningkat. Ling Huo Tianxun, saya di sini untuk membantu Anda, kata Tianxun lainnya. Hampir setiap orang di antara guru surgawi yang kuat memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum asli alam semesta ini. Bahkan jika beberapa dewa surgawi tidak mempraktekkan teknik berbasis api, kekuatan mereka tidak tertandingi oleh pejuang biasa. Nyala api lainnya juga disuntikkan ke dalamnya. Biarkan kekuatan naga api mulai tumbuh secara eksponensial, sehingga inti bintang yang begitu keras menyusut dengan kecepatan yang terlihat di bawah nyala api. Sampai diameternya mencapai 1000 mil hingga 100 mil. Pada saat ini, semua puing-puingnya terbakar habis, dan yang tersisa hanyalah benda padat seperti kaca, seperti sesendok besi cair panas, berputar perlahan di langit berbintang sambil terus menyusut. Setelah diameternya telah mencapai 100 kaki, pada akhirnya satu-satunya inti bintang yang tersisa dibakar menjadi potongan seukuran kepalan tangan. Inti bintang seukuran kepalan tangan ini adalah sisa dari bintang pasir kuning yang memiliki diameter 80.000 mil, yang bintang hancur. Melihat benda gelap ini, wajah banyak penguasa surga menjadi jelek lagi. Bagaimana dengan rumah abadi kecil? Anda tidak bisa benar-benar melarikan diri, kan? Jika hukum luar angkasa ini bisa menggerakkan ruang, tidak. Jika ada tanda-tanda pergerakan luar angkasa, itu tidak bisa lepas dari pandangan saya. Seorang dewa surgawi bingung keberadaan rumah abadi yang tersembunyi. Mungkinkah itu ada di dalam inti bintang hitam seukuran kepalan tangan ini? Ling Huo Tianxun juga berhenti sejenak, lalu dia mengulurkan jarinya untuk menghitung dan mencibir. Teruslah menyala, senjata ajaib di luar angkasa ini sungguh menarik. Sebenarnya bisa disembunyikan di dalamnya sepanjang waktu. Sekarang, rumah abadi saat ini berubah menjadi butiran pasir dan menembus pusat inti bintang. Tapi saat api spiritual Dewa Surgawi membakarnya sedikit demi sedikit, rumah abadi ini masih akan terlihat. Jadi inti bintang seukuran kepalan tangan terbakar lagi, lalu berubah menjadi seukuran jari, lalu berubah menjadi seukuran batu kerikil, dan akhirnya batu tersebut terbakar habis. Hanya misalkan sebutir pasir tak terdengar yang perlahan berputar di udara. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.